Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, keluarga muslim dimanapun berada, kembali kami menyapa dan mendoakan Bapak dan Ibu semoga sehat walafiat dan sukses selalu serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Episode ketiga ini merupakan lanjutan dari prinsip dasar yang harus ditanamkan di dalam keluarga kita, terutama kepada anak-anak sejak berusia dini. Pemirsa dimanapun berada, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan kepada anak keturunan mereka dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzi wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidaklah yang paling dikhawatirkan oleh para nabi terhadap anak keturunan mereka setelah mereka meninggal dunia adalah satu pertanyaan, apakah yang akan kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu menyaksikan ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Al-Baqarah surat kedua ayat 133. Kekhawatiran para nabi bukanlah pada unsur materi, akan tetapi pada keimanan anak keturunan mereka, memastikan mereka tetap dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan bahwa betapa keimanan adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Lalu ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan pelajaran
awal kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman, surat ke-31, ayat ke-13. Berdasarkan beberapa penjelasan ayat dan hadis di atas, satu contoh nyata bagaimana Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Ibnu Abbas, anak paman beliau, yang kala itu masih berusia lebih kurang 10 tahun. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah." Nah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain daripada yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan seandainya mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Berkenaan dengan hadis ini, Dr. A'id Al-Qarni dalam bukunya Jagalah Allah, Niscaya Allah Menjagamu, menjelaskan bahwa sebagian orang soleh mengatakan, jika engkau ingin berwasiat kepada temanmu, saudaramu, atau anak-anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Selanjutnya, Dr. A'id Al-Qarni juga menjelaskan bahwa menjaga Allah secara singkat artinya bertakwa kepada Allah. Sedangkan bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sementara penjagaan Allah kepada hamba
adalah di dalam berbagai keadaan dan situasi, serta tidak seorang pun yang dapat menghitungnya, seperti Allah menjaga dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, termasuk Allah menjaganya saat dia menghadapi sakaratul maut, di mana situasi saat itu amatlah sulit, sementara syaitan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Pemirsa keluarga muslim dimanapun berada, berikut ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam rangka mengikuti nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Yang pertama, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini agar dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengenalinya. Lihatlah atau perhatikanlah alam semesta ini. Ada matahari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhingga, bulan, bumi, gunung, lautan dan daratan, pepohonan, hewan dan tumbuhan, semuanya berada di bawah kendalinya, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadi jadilah ia. Sesuatu yang besar saja, alam semesta ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, mengatur dan memeliharanya. Apalagi merubah nasib para hamba dari A, B, C, D, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kenapa kita hanya menggantungkan kehidupan kita kepada tubuh kita yang amat terbatas ini? Kenapa kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dalam segala-galanya? Oleh sebab itu, marilah jaga Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, perhatikan juga keadaan hari ini. Tidaklah hujan turun melebihi kadar normalnya di sebagian daerah, kecuali ada yang mengizinkannya. Dan tidaklah angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi, kecuali ada yang memerintahkan. Demikian juga bumi bergerak dan bergoncang kecuali ada yang mengatur. Seperti peningkatan aktivitas gunung talang yang menyebabkan gempa dan berpotensi menyebabkan longsor pada lereng yang labil. Lalu pertanyaannya, siapa yang mampu menjaga kita dari berbagai ancaman tersebut? Oleh sebab itu, mari kita ingatkan dan kita ajak keluarga kita, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal meminta, bukankah kebiasaan anak adalah meminta? Hanya saja tidak seluruh keinginan anak harus dipenuhi. Apalagi setiap permintaan diiringi dengan tangisan ataupun paksaan. Atau sebaliknya, orang tua juga tidak boleh terlalu pelit di luar batas kewajaran, sehingga anak tidak merasa percaya diri atau bahkan ada yang meminta-minta kepada temannya.
Apalagi dalam kondisi hari ini, tidak semua keperluan anak yang dapat kita penuhi. Maka ingatlah pesan Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, jika engkau meminta anak, mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Sampaikan saja kepada anak-anak kita bahwa ayah sekarang belum punya uang untuk membelikan keperluan kalian. Mohon bantu ayah dengan doa, supaya ayah diberikan rezeki yang luas lagi halal. Karena hal tersebut merupakan harapan dan keinginan mereka, biasanya anak akan langsung berdoa. Lalu ketika kita memang telah punya uang untuk membeli keperluan tersebut, sampaikanlah kembali kepada anak bahwa alhamdulillah doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan keperluan kalian. Ketika hal ini menjadi kebiasaan dan keyakinan anak bahwa setiap rezeki dan yang mengabulkan keinginannya adalah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak akan mudah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu contoh di dalam menerapkan ketika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Sesungguhnya kita manusia hadirin tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik ataupun sekejap setelah ini di dalam kehidupan kita ataupun anak-anak kita. Oleh sebab itu, ketika anak-anak kita jauh dari kita, mungkin mereka minta izin pamit pergi sekolah ataupun sesuatu urusan yang lain, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.